Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini materinya adalah mengenai calculus for functions of n variables dengan kasus partial differentiation atau turunan parsial. Diambilkan dari bukunya Mathematics for Economics second edition karyanya Hoy et al. Tahun 2001, chapter 11, section 11.1. Jangan lupa like dan komen ya. Oke, ini adalah materi mengenai derivatif atau turunan, konsep turunan jika kita memiliki fungsi X1 sama X2 diturunkan terhadap X1, maka simbolnya bisa seperti ini, atau delta del Y per del X1, atau F1 dari X1 X2, atau cukup kita tulis dengan F1 aja. Nah, perlu kita ingat kalau menggunakan konsep limit, jika kita memiliki fungsi X1, X2 diturunkan terhadap X1-nya, maka itu sama seperti limit delta X1 sedemikian hingga 0, kemudian fungsi X1 plus delta X1, X2 dikurangi dengan fungsi X1, X2 dibagi dengan delta X1-nya. Sehingga kalau ini terhadap delta satunya, ini terhadap delta juga, delta X2 juga seperti itu. Jadi limit delta X2 sedemikian hingga 0, maka ini adalah fungsi X1, X2-nya yang ditambah dengan delta X2, kemudian dikurangi dengan fungsi X1, X2 asli dibagi dengan delta X2. Contohnya seperti ini. Jika ada persamaan R, fungsi R, X1 sama X2 merupakan P1 X1 plus P2 X2 seperti ini, maka kita bisa mencari bagaimana turunan dari fungsi R ini terhadap X1-nya, maka kita secara manual kita menggunakan limit delta X1 sedemikian hingga 0, maka R fungsi X1 plus delta X1 X2 dikurangi dengan fungsi aslinya dibagi dengan delta X1. Maka kita masukkan untuk nilai X1 plus delta X1 kan kayak gini ya. Nah, maka P1 X1-nya ditambah dengan delta X1 ditambah P2 X2 karena X2-nya nggak ada perubahan ya, jadi normal. Kemudian dikurangi dengan fungsi aslinya, kita tulis ulang per delta X1. Maka kita keluarkan P1 X1, P1 kali delta X1 plus P2 X2 min P1 X1 keluar negatifnya jadi P2 X2 dibagi dengan delta X1. Kemudian ini P1 X1 habis, kemudian P2 X2 juga habis, maka tinggal P1 delta X1 per delta X1. Sehingga ini pun habis, maka tinggal P1 hasilnya. Kita contoh selanjutnya, misalnya persamaan Y dari X1 kuadrat X2, maka misalnya kita mencari, ini kan ada 2 ya, karena kita ada namanya parsial karena dia ada X1 sama X2, maka ada turunannya Y terhadap X1 juga ada turunannya Y terhadap X2. Nah, kalau kali ini misalnya terhadap X1-nya, maka yang ditambahkan dengan deltanya adalah X1-nya. Sehingga X1 ditambah dengan delta X1 kita kuadratkan kali X2 tetap dikurangi persamaan aslinya dibagi dengan delta X1. Ini seperti biasa ya, bahwa kalau A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, kan gitu ya. Maka ini juga sama menjadi X1 kuadrat plus 2X1 delta X1 plus delta X1 kuadrat dalam kurung X2 dikurangi X1 kuadrat X2 per delta X1. Ini kita kalikan semuanya dengan X2 karena masih dalam kurung, kita keluarkan menjadi seperti ini. Kemudian ini saling meniadakan ya, X1 kuadrat ini sama ini habis, maka tinggal 2X1 delta X1 plus delta X1 kuadrat, kemudian dikalikan X2, kita keluarkan sesama X2-nya kita keluarkan, maka ini akan menjadi yang ini sendiri, atau nggak dikeluarin juga nggak apa-apa sih. Kalau mau dikeluarin juga nggak apa-apa. Nah, ini delta X1-nya habis, gitu kan, tinggal 2X1. Ini delta X1 kuadrat dibagi delta X1 tinggal delta X1, gitu, dikalikan dengan X2. Ketika delta X1 itu sama dengan 0, maka penyelesaian dari persamaan ini adalah 2X1 X2. Nah, sebenarnya
cara yang menggunakan limit ini sama seperti kalau kita langsung nurunin aja persamaan Y ini terhadap X1, ya udah tinggal 2 X1 X2 kayak gitu kan, turunan dari persamaan ini. Oke. Contohnya, apa sih fungsinya kalau di dalam ekonomi gitu ya, kita mencari partial derivatif atau turunan parsial dari Cobb-Douglas production function dengan dua input K sama L, di mana persamaannya adalah Y sama dengan A pangkat alfa, A K pangkat alfa, L pangkat beta, di mana A, alfa, dan beta itu adalah technological parameter. Solusinya untuk mencari marginal production function-nya terhadap K, maka kita turunkan persamaan ini terhadap K saja yang kita turunkan, maka alfa akan berubah ke di depan, kemudian A tetap K alfa min 1 kali dengan L pangkat beta. Terhadap L-nya, maka beta dikalikan A tetap, K pangkat alfanya tetap tidak berubah, L pangkat beta dikurangi 1. Maka ini adalah marginal production function. Oke, contoh yang keempat, misalnya di sini. Y sama dengan A X1 pangkat alfa, X2 pangkat beta, X3 pangkat gamma. Ini misalnya ada persamaan Cobb-Douglas juga, tapi 3 input seperti ini. Maka kita akan mencari marginal production function ya untuk 3 input gitu, karena ada 3. Maka dengan cara yang sama seperti tadi, ketemunya seperti ini. Contoh satu aja ya, contohnya kalau terhadap delta X1, maka alfa A-nya tetap, alfanya pindah ke depan, X1 alfa min 1, yang lain tetap kayak gitu. Nah, kalau yang X2 juga seperti itu, maka beta yang diturunkan dikurangi min 1, tinggal beta min 1 aja, yang lain tetap kayak gitu. Nah, contoh lagi nih, misalnya kita diminta marginal production function dari constant elasticity of substitution atau Chess production function dari persamaan seperti ini. Nah, ini soal dasarnya, tetapi kita bisa merekayasa ini in case misalnya Y dipangkatkan R plus 1, maka persamaan awalnya ini kita pangkatkan R plus 1. Maka hasilnya A pangkat R plus 1 dikalikan bla 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 ini. Ini fungsinya nanti untuk merekayasa marginal production function-nya. Misalnya Y diturunkan terhadap X1-nya, maka ya kita turunkan ya, ini kan terhadap X1. Maka ini A, ini X1-nya adalah pangkat min R, berarti kan min 1 per R, dikalikan dalam kurungnya tetap, di pangkatnya min E1 per R dikurangi 1, kemudian untuk X1-nya sendiri kita turunkan, yaitu min R ditaruh depan, kemudian delta del X1 pangkat R min 1, kayak gitu ya. Jadi total, kemudian X1-nya diturunkan sendiri. Lalu untuk A, kemudian del X1 dikalikan pangkat R min 1. Ini kan habis ya, ini saling meniadakan. Kemudian A sama delnya tinggal di depan, X1 pindah di depan bisa, maka yang ini pindah ke paling akhir gitu, nggak masalah. Sehingga X1 pangkat R pangkat min R min 1 itu kan sama dengan seper X1 pangkat R plus 1. Sementara ini tidak lain adalah Y pangkat R plus 1, maka kita bisa ganti persamaan ini. Ya, ini kita rekayasa dulu ya, kita rekayasa dulu deh. Sebelum kita ganti. A ini kemudian Y pangkat R plus 1, kita dua-duanya kita kalikan dengan A pangkat R plus per A pangkat R, kan ini meniadakan sih sebenarnya, hanya untuk merekayasa, maka jadinya seperti ini. Karena ini A dikalikan A pangkat R, itu kan berarti kan A pangkat R plus 1, ya kan? Jadi kalau A dikalikan A pangkat R itu sama dengan A pangkat R plus 1 atau A pangkat 1 plus R, sama aja. Kemudian ini kita ganti dengan Y pangkat R plus 1, maka hasilnya seperti ini untuk solusinya. Untuk marginal production function terhadap X2 juga seperti itu. Jadi dengan step yang sama, dan kita juga merekayasa dengan mengalihkan A pangkat R
per A pangkat R, kemudian kita juga menggunakan Y pangkat R plus 1 untuk nilainya, maka ketemulah marginal production function untuk X2 yang seperti ini, gitu. Oke, itu untuk section 11.1. Jangan lupa belajar, kemudian share ke teman-teman kalian, dan yang penting jangan lupa subscribe. Thank you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.